Halo teman-teman, nah kita ketemu lagi nih. Kali ini videoku cukup berbeda dari video-videoku sebelumnya. Kalau biasanya kan aku itu dari kota A ke kota B, mereview transportasi dari kota A ke kota B, baik itu bus ataupun kereta maupun pesawat. Nah kali ini beda. Kali ini aku ada di Bandara Cakrabuana yang ada di Cirebon. Tapi aku kesini nggak untuk naik pesawat dari Cirebon menuju kemana gitu, nggak. Aku di sini mau ngunjungin sekolah aviasi atau sekolah penerbangan yang katanya ini yang terbesar yang ada di daerah sini teman-teman, yaitu Angkasa Aviation Academy. Nah seperti apa sekolahnya itu, sekolah penerbangan itu kayak apa? Ikuti terus videoku kali ini. Sekarang kita udah ada di depannya gedung sekolah penerbangan Angkasa Aviation Academy. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk untuk tanya-tanya tentang sekolah ini. Yuk, langsung aja. Nah, teman-teman, aku sekarang udah ada di dalam gedung utamanya Angkasa Aviation Academy yang masih dalam satu lingkup Bandara Cakrabuana Cirebon. Nah kebetulan ini aku udah ada sama Cap Hadi. Cap. Ya. Sore. Sore ya. Cap, di sini Captain sebagai apa Cap di Aviation Academy ini? Saya di sini sebagai kepala sekolahnya atau biasa disebut head of-nya Angkasa Aviation Academy. Oh, kepala sekolahnya kan? Sekolah. Oke. Jadi kayak sekolah-sekolah gitu ada kepala sekolahnya juga. Betul, ya? Betul. Oke. Jadi pilotnya sendiri saya dari tahun 94 sudah jadi pilot. Jadi kurang lebih berapa? 28 tahun menjadi pilot. 28 tahun. Oke. Sekarang jadi kepala sekolahnya sekolah penerbangan ini. Betul. Nah, Cap, ini mumpung ada Kapten nih, saya tanya-tanya ya. Boleh. Kemungkinan juga banyak orang yang masih terlalu awam tentang sekolah penerbangan. Jadi sekolah penerbangan tuh khususnya yang Angkasa Aviation Academy itu apa sih, Cap? Baik, Mas. Saya coba jelaskan ya. Jadi Angkasa Aviation Academy itu adalah sekolah pilot atau sekolah penerbang ya yang dimiliki oleh Lion Group. Jadi kami the member of Lion Group. Sudah berdiri dari tahun 2010. Dulu sempat dikenal dengan namanya, kalau mungkin Mas pernah dengar dulu WFS, Wings Flying School. Wings Flying School. Nah itu memang cikal bakalnya. Jadi dari Wings Flying School dari 2010 sampai sekarang, terus namanya berubah menjadi Angkasa Aviation Academy karena memang kami ini berdiri di bawah PT Angkasa Super Service begitu. Nah sejak tahun itu kami ada di sini berarti sudah 12 tahun. Berkecimpung di dalam dunia sekolah penerbangan ya. Yang salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaannya adalah kami memang mencetak pilot. Untuk kebutuhan di maskapai yang terutama untuk maskapai di Lion Group. Karena memang datangnya pesawat di Lion Group ini cukup masif. Jadi dengan pengembangan SDM pilot di Lion Group kami sendiri itu memang kami butuh tenaga pilot yang profesional. Yang kedua, kami juga ingin berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya profesi pilot di Indonesia. Gitu. Syukur-syukur bisa di Asia. Di Asia. Nanti dunia. Internasional ya. Gitu. Jadi mungkin dari airline luar gitu ya. Mereka butuh untuk disupport pilotnya gitu ya. Kami insya Allah bisa menyediakan ke depannya seperti itu. Program kami memang cukup banyak. Salah satunya ya yang untuk saat ini adalah program yang kami kembangkan adalah untuk siswa-siswa AAA bisa langsung diterima bekerja di Lion Group. Tentunya dengan syarat dan term dan condition ya. Ada persyaratan tertentu yang bisa dipenuhi. Salah satunya memang wajib lulus dari matrikulasi penilaian kami dengan passing mark 80%. Gitu ya. Ada beberapa sendiri. Betul. Gitu, ya? Betul. Ada beberapa tahapan-tahapan lagi yang bisa menentukan siswa atau siswi di AAA ini bisa diterima di Lion Group. Begitu. Bukan berarti yang lainnya kurang baik, tapi kami mencari the best of the best. Gitu. Yang jadi pilotnya Lion Group. Betul. Tapi kalau misalkan nih lulusan di sini tuh juga bisa berkarir di maskapai lain. Maskapai lain bisa. Betul. Dan ini cuma khusus untuk pilot aja ya.
Nah, tanya Cap, kalau orang misalkan nih, kan ada nih anak-anak cita-citanya pengen jadi pilot dari kecil. Itu berarti lulus SMA Cap? Atau Lulus SMA, ada kriteria-kriteria yang lain yang bisa diterima di sini gitu? Iya, SMA umum, SMA umum. SMK, ya SMK apa, juga apa bisa, aja, kan? dari segala jurusan bisa. SMA Betul. dari IPA, IPS atau bahasa Bisa. semua bisa? Bisa. Di sini? Bisa. Oke. Memang ada beberapa persyaratannya, mungkin bisa di-download, ada persyaratan di dalam situ ya, di website kita di www.angkasaaviationacademy.com. Oke. Nah, di situ ada semua persyaratannya, ada apa yang harus disiapkan, ada beberapa form-form yang harus di-download ya. Oke. Itu nanti semua ada contoh misalnya syarat untuk TOEIC-nya gitu ya, itu 700. Bahasa Inggris ya, ya, Cap, ya? bahasa Inggrisnya gitu, ada minimumnya memang. Sebelum nanti memasuki sistem rekrutmen gitu. Oke, seperti itu ya. Kalau boleh tahu lagi nih Cap, Ya. sekolah penerbangan Angkasa Aviation Academy ini cuman ada di Cirebon atau ada di kota lain Cap? Kami punya satelit base ya, di mana memang satelit base ini akan kami gunakan di saat main base-nya sudah tidak mencukupi kapasitasnya atau tidak dapat memenuhi requirement minimum penerbangan gitu. Contoh, ada beberapa musim di beberapa daerah di sini di Jawa Barat sekitar sini. Itu berbeda-beda musimnya, Mas. Jadi kebetulan di Cirebon ini sekarang lagi musim hujan nih ya. Kita kena low visibility, jadi kita nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang reguler tiap hari gitu. Nah, ya, kebetulan satelit base kita yang ada di Pangandaran di Cijulang, di Bandara Nusa Wiru, ya. lagi musim ini di sana bagus. Oh. Gitu. Jadi kita training di sana. Jadi kami punya 2 tempat training. Berarti tempat ibadah base-nya ada 2 ya di Betul. Cirebon sini sama di Pangandaran. Betul. Dengan total kapasitas di sana ada 4 pesawat. Di sini ada 11 pesawat plus yang mesin ganda. Oke. Jadi di sini ada kami tempatkan ada 12. Di sana ada 11. Ada 4. Ada 4. Iya, jadi total pesawat kami ada 16. 16 armada ya, yang untuk pesawat latih ya, tipe pesawat latih gitu Cap. Betul. Ya. Oke, seperti itu. Nah, setiap ada periode waktu nggak? Misalkan tahun ajaran ini buka siswa, kalau ini ada nggak? Atau Ada. tinggal masuk aja gitu? Ada. Jadi di website kami yang tadi alamatnya itu buka terus, Mas. Kita buka terus. Oh, buka terus. Kita buka terus. Kita nggak pernah tutup gitu. Jadi nanti akan kita ambil per batch-nya gitu. Jadi biasanya kita ambil di per batch itu sekitar 20 sampai 30 siswa gitu ya. Oke. Ya, jadi per kelulusan biasanya tuh kita per tahun itu 3 batch. Jadi kurang lebih sekitar 80 sampai 90 siswa per tahun. Jadi per batch-nya kita ambil 30 atau 20 gitu. 30 20 tahun ini aja nih kita di 2022 ini 69 siswa nih. 69 siswa lulus dari hampir sini. 70 siswa lah ya, 70 siswa. Oh, Cap, ada yang mengganjal satu lagi, Cap. Dari mulai masuk sampai bisa benar-benar diterima di suatu maskapai itu butuh proses waktu berapa lama, Cap? Sampai diterima maskapai ini ya? Gini aja deh, dari sini sampai lulus dulu aja deh. Sampai lulus ya? Kalau normal idealnya berapa, Cap? Sampai lulus itu 18 bulan, Mas. Tentunya 18. memang faktor yang paling memperlambat itu adalah cuaca. Karena memang kita kan nggak bisa melawan cuaca ya. Jadi memang ya itu dari alam, kita nggak bisa juga avoid gitu ya, nggak bisa ini. Ya jadi begitu cuacanya memburuk ya memang jadi terbang agak terhambat lah ya. Tapi dengan misalnya kita bicara rata-rata kita dalam setahun yang mengalami cuaca buruk gitu ya, itu bisa 18 bulan, bahkan kadang kalau beruntung lah bisa dibilang gitu ya, bisa 16 bulan. 16 bulan sudah selesai. Mulai dari start diterima di sini Betul. sampai ibaratnya lulus ya? Lulus, iya. Nah, kalau bicara proses di airline-nya memang itu bervariasi. Jadi kalau sesuai dengan slotnya itu bisa ya 6 bulan udah selesai tuh jadi co-pilot. 6 bulan. 6 Mulai bulan. dari lulus dari sini sampai itu kalau normal 6 Kalau bulan. normal 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan udah jadi co-pilot aktif lah gitu ya. Co-pilot aktif di suatu maskapai. Iya. Karena begini ya, makanya memang pesawat-pesawat latih kami gitu Mas ya. Nah, itu jadi kalau Mas lihat dalam instrumennya itu sudah dirancang secanggih itu gitu. Jadi dengan pesawat-pesawat yang ada di maskapai.
yang sekarang ini. Jadi kalau kita terbang pesawat yang Boeing ya, Boeing, Airbus atau ATR, itu hampir mirip. Mirip semua. Betul, mirip sekali yang kita sebut Garmin 1000 atau Garmin 1000 atau G1000. Nah, itu nggak semua flying school punya pesawat seperti itu, Canggih instrumennya. itu Ya. Berarti untuk armada-armada yang ada di sini yang untuk pesawat latih untuk fasilitas untuk siswa, itu udah yang dengan teknologi yang baru semua. Iya, ya? sudah advance. Oke. Dan juga nanti setelah lulus, sebelum memasuki maskapai, kita bikin kelas lagi tuh Mas. Itu namanya airline preparation. Nah, jadi inilah bedanya. Karena beberapa banyak instruktur kita pun yang di AAA ini itu bekerja di airline, menjadi kapten-kapten aktif di airline. Iya. Okay. Akhirnya kita buat nanti setelah mereka lulus sebelum masuk ke maskapai supaya tidak terlalu banyak hambatan ya. Kita buat namanya airline preparation. Jadi itu memang selaras dengan slogan kami Angkasa Aviation Academy. Itu kami punya slogan airline ready. Airline ready. Jadi bisa dibilang lulus dari sini udah ready jadi awak kru kabin itu ya. Betul. Betul. Siap. Jadi gini Kap yang tanyain. Jadi kalau misalkan nih dari lulus dari sini itu dapat ibaratnya kayak apa ya? Rekomendasi kah dari yang untuk diterima di Lion Group gitu. Betul. Jadi jadi ibaratnya tadi masuk the ke best Lion of Group the lebih best tadi itu. Oh, the best of bisa the best lebih yang kita. lebih enak untuk masuk di Lion Group itu ya. Oke. Terus di sini kan kalau kita bilang ini mencetak pilot, berarti kan lebih sering latihan dibandingkan dengan teori Cap ya. Itu di sini tuh ada fasilitas apa aja sih Cap di sini untuk menunjang itu? Jadi kami bagi dua kalau bisa dibilang gitu ya dalam melakukan training ini. Ada ground school, ada flight training. Ground school ini memang tempat kita memberikan materi-materi kepada siswa dan siswi. Itu kita punya kelas, ada 3 kelas di Balaraja, di Lion Group City Balaraja. Nah, setelah melalui ground school itu ada ujiannya lagi. Ada ujiannya. Setelah lulus ujian, maka siswa dan siswi ini sudah bisa kita kirim ke Cirebon atau ke Pangandaran untuk mengikuti flight training. Tentunya sebelum flight training, ada yang disebut simulator atau flight training device. Itu jadi bisa dibilang 90% sampai 95% mirip pesawat. Jadi dilatih dulu di situ. Berarti kayak main game gitu. Betul, kayak main game. Ada di sini kan? Ada. Oh, gitu. Nah, untuk supaya tidak memakan waktu di pesawat yang sesungguhnya, kita latih mereka di simulator. Ada 2. Ada untuk yang single engine, ada yang untuk multi engine, yang mesin ganda ya. Cap, berarti ini di sini ada 2 simulator Cap. Nah ini kan saya kan emang dari orang awam banget nih di penerbangan. Boleh nyobain simulatornya nggak Cap? Lah yang ngapain nyobain simulatornya, langsung aja kita. Langsung? Iya, yang benerannya lah pesawatnya. Boleh. Berani nggak? Berani. Bawa petas plastiknya nggak usah nggak bawa. Tapi ini beneran ini boleh? Boleh. Langsung aja. Tapi saya nggak punya basic apa-apa, tapi bisa ya Cap ya? Iya, nanti kan ditemenin sama flight instructor-nya. Jadi memang ada beberapa manuver ya nggak boleh disentuh sama orang yang tidak punya license di pesawat tersebut. Hanya intinya didampingi oleh flight instructor dari AAA. Ini beneran ini dibolehin? Silakan. Wah, ini teman-teman ini dapat kesempatan langka ini. Ini kebetulan mau ada siswa yang mau terbang juga kayaknya ya? Iya, jadi sekarang kan bisa lihat tuh proses belajar mengajar di. Terima kasih banyak Cap ya. Saya tak langsung ke sana aja Cap. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, saya tak langsung. Siap. Penasaran banget teman-teman gimana caranya nerbangin pesawat secara langsung. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam bandara. Nah teman-teman, kali ini sebelum aku nyetir pesawat atau belajar mengemudikan pesawat, ini aku terlebih dahulu ngikutin ada siswa yang lagi training teman-teman. Jadi aku ikut dulu bareng Cap Abbas menuju ke Bandara Nusawiru yang ada di Cijulang, Pangandaran. Nah teman-teman, ini aku sama Cap Abbas nih. Halo Cap. Halo. Oke, nah ini aku ikut beliau ini pesawat yang itu Cap ya? Iya. Jadi
Berarti nanti ini kita ngapain dulu nih, Gap, sekarang? Jadi ini kita kalau sebelum terbang itu krunya itu harus ngisi IMSAF checklist, ada di Vlogs. Ya. Terus habis itu nanti kita mengambil informasi weather. Terus habis itu baru kita pre-flight ke pesawat. Oke, siap. Oke, jadi ini kita akan ke pesawat. Nanti kita akan melakukan beberapa pre-flight inspection mulai dari cabin pre-flight, terus nanti walk around. Oke, ini kita lihat itemnya apa aja nanti yang akan dicek. Jadi ini ada manual kita namanya Pilot Operating Handbook. Jadi di sini kalau kita mau melakukan cabin pre-flight kita bisa lihat di chapter 4 yaitu normal procedure. Pre-flight inspection kita mulai dari cabin. Pilot Operating Handbook accessible to pilot. Maksudnya itu accessible to pilot. Jadi kita letakin di mana yang masih bisa kita jangkau gitu dengan gampang. Garmin G1000 Cockpit Reference Guide. Ada nggak buku Garminnya di pesawat ini gitu. Nah, jadi sebelum kita terbang, kita harus ngitung weight and balance dari si pesawat ini. Jadi kalau misalnya nanti untuk mengetahui apakah total dari weight yang akan kita bawa ini melebihi dari limitasinya apa enggak. Makanya tadi beratnya Mas, berat saya sama beratnya si studentnya di total, terus kita bawa fuel berapa, terus ada barang di bagasi apa enggak gitu. Nanti di total beratnya semuanya dia melebihi limitasi apa enggak. Kalau misalnya belum melebihi limitasi berarti kita bisa untuk terbang. Aku ada di kursi belakang. Jadi pesawat Cessna tipe 172 ini jumlah kapasitas penumpang yang bisa diangkut cuma ada 4 orang, termasuk 2 pilot dan 2 penumpang yang di belakang seperti ini. Dan harus wajib menggunakan safety belt seperti ini. Dan kalau ngobrol harus pakai intercom teman-teman, karena di atas katanya berisik dan nggak kedengeran apa-apa. Makanya pakai ini. Oke, kita sekarang menuju ke Pangandaran bersama Ken Abbas dan siswa yang lagi latihan atau training lintas kota. Ini kita dari Cirebon menuju ke Pangandaran. Left right cross, right cross. Udah clear? Kontak. Masuk selesai. Oke. Oke teman-teman, ini kita persiapan akan terbang dari Bandara Cakrabuana Cirebon menuju ke Bandara Nusawiru yang ada di Pangandaran menggunakan pesawat Cessna 172 ini. Aku numpang di pesawatnya siswa nih teman-teman. Kalau ditarik garis lurus nih, Bandara Cirebon sama Bandara Pangandaran cuman berjarak sekitar 110 km atau sekitar 67 mil. Penerbangan ini memakan waktu kurang lebih 1 jaman. Wah, asli nih, pemandangan di atas nih luar biasa nih. Biasanya kalau aku naik pesawat tuh kan pesawatnya gede, terus cuman bisa lihat dari satu sisi aja. Ini dari sisi kanan, sisi kiri, dari sisi depan, belakang pun kita bisa lihat nih teman-teman. Emang kayak gini nih, ini pengalaman pertama aku naik pesawat sekecil ini teman-teman. Dan bisa langsung melihat driver atau pilotnya mengoperasikan pesawat ini. Wah, asli nih, keren banget, pengalaman yang sangat luar biasa nih. Di bawah kita ini ada PLTU Cirebon, lalu juga bisa lihat
tol Trans Jawa, dan juga ini kan cerah banget sehingga kita bisa menyaksikan dengan jelas Gunung Ciremai teman-teman. Asli ini wah luar biasa. Tadi di awal tuh waktu ini lagi mau take off itu aku sempet agak was-was ya, karena ini baru pertama kali naik pesawat kayak gini. Tapi alhamdulillah take off-nya ini lancar dan mulus banget, jos banget lah pokoknya. Ini udah memasuki daerah Cilacap, jadi udah bisa melihat pantai selatan, dan itu ada kepulauan, dan salah satu dari pulau itu merupakan Nusa Kambangan, salah satu pulau yang cukup terkenal di Indonesia karena ada penjara yang cukup legendaris di dalamnya. Oke, setelah ini kita akan ngelewatin pantai yang ada di daerah Pangandaran. Asli teman-teman, pantai di sini tuh cakep-cakep banget, warnanya biru gitu guys. Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Nusawiru Pangandaran. Sekarang jam 10 kurang 10 menit alias 9.50, kita udah sampai di Bandara Nusawiru yang ada di Kabupaten Pangandaran. Cirebon Pangandaran ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dengan pesawat latih Cessna 172 ini. Jaraknya kurang lebih sekitar 100, kalau ditarik garis lurus ya, itu sekitar 110 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Tapi kan pesawat ini nggak lurus-lurus sama, jadi muter-muter gitu tadi di sekitaran Cilacap gitu teman-teman. Dan kecepatan pesawat ini kita ketika beroperasi di antara 180 hingga 220 km
per jam kalau di aku lihat di mana di speedometer yang ada di HP teman-teman. Ada yang perlu dicek lagi Cap kayak gini. Jadi setelah terbang kita melakukan post flight. Jadi Post flight. terbang ada pre flight, setelah terbang kita ada melakukan post flight namanya. Oh, dicek salah satu gini ya. Iya, dicek lagi walk around gitu ada item yang impact gak atau damage gitu. Oh gitu, siap. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.